wabarakatuh, Mitra Kominfo. Program Lensa Banjar Sepekan kembali hadir menemani Anda untuk edisi hari ini. Saya Lydia Nadifa, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur resmikan pembangunan Pasar Hewan Karangintan tahap 1 sekaligus groundbreaking pembangunan tahap 2 di Desa Padang Panjang, Kecamatan Karangintan. Bupati mengingatkan agar selalu menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tetap memperhatikan aspek kebersihan, pengelolaan limbah, dan kesehatan hewan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Rasulika wa Rasulika wa Habibul Masyamin wa Dhuhdina wa Maulana Muhammad. Kabupaten Banjar saat ini menempati urutan kedua populasi ternak sapi terbesar di Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Tanah Laut, yakni sebanyak 19.542 ekor sapi. Potensi lahan yang ada pun diyakini masih terbuka lebar untuk dilakukan pengembangan. Pernyataan ini disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat meresmikan pembangunan Pasar Hewan Karangintan tahap 1 sekaligus groundbreaking pembangunan tahap 2 di Desa Padang Panjang, Kecamatan Karangintan. Menurut Bupati, pasar hewan ini merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk memberikan pembangunan infrastruktur di sektor peternakan. Ia pun mengingatkan agar menjaga kelestarian lingkungan sekitar pasar hewan dengan tetap memperhatikan aspek kebersihan, pengelolaan limbah, dan kesehatan hewan. Pasar hewan tentunya inisiatif pemerintah daerah untuk memberikan pembangunan infrastruktur di sektor peternakan. Tentunya menghadapi Idul Adha pun 2.000 ekor sapi di rumah potong hewan itu menjadi pemikiran kita pemerintah daerah, dan juga sektor peternakan di Kabupaten Banjar kedua terbanyak di Kalimantan Selatan, dan pasar hewan pun mungkin yang kedua. Selama ini kontribusi dalam sektor peternakan khususnya jual beli maupun pengembangan tukar informasi ada di kabupaten lain, dan mudah-mudahan pasar hewan yang ada di Karangintan dan juga diresmikan dengan nama Karangintan agar dijaga dengan baik-baik, tentunya membawa nama Kabupaten Banjar dipelihara dan dirawat, dan mudah-mudahan tumbuhlah partisipasi di sektor peternakan khususnya pasar hewan yang ada di wilayah ini. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Nurul Khotimah menjelaskan pembangunan pasar hewan bersumber dari APBD Kabupaten Banjar, yaitu tahap 1 per tahun 2022 lalu, meliputi kandang tambat beserta sarana penunjang lainnya yang diperkirakan mampu menampung 40 hingga 50 ekor sapi dengan dana sebesar 800 juta rupiah. Sedangkan pembangunan tahap 2 akan dilaksanakan pada minggu kedua Juli 2023 sebanyak 2 unit kandang tambat dan tambahan fasilitas penunjang lainnya yang diperkirakan mampu menampung lebih dari 150 ekor sapi dengan dana sebesar 1,2 miliar rupiah. Kalau yang tahap pertama ini pembangunan tahun 2022 yang lalu. Untuk tahap kedua ini, Jadi tahap kedua ini insya Allah minggu kedua bulan Juli akan kita laksanakan pembangunan tahap kedua. Hari ini kita laksanakan tadi yang peletakan batu pertamanya oleh Bapak Bupati Banjar. Untuk dana ini berasal dari dana APBD Kabupaten Banjar sekitar 1,2 pagu anggarannya. Ya, untuk pembangunan tahap kedua ini rencananya itu master plan-nya ada di situ, mungkin nanti bisa dilihat master plan-nya. Jadi nanti tambahannya ada 2 kandang tambat, kemudian ada IPAL, dan mungkin lokasi tempat parkir nanti yang diperbaharui. Kiraan kita untuk saat ini hanya sekitar 40-50. Tapi dengan adanya tambahan nanti pembangunan tahap kedua, nanti sekitar 150 ekor sapi bisa menampung. Tujuannya sendiri karena kita untuk menyediakan pasar hewan di Kabupaten Banjar. Selama ini kan untuk menjual ternak yang ada kan cuma di tanah laut. Jadi pedagang kita kalau ada di sini ini untuk memudahkan. Tapi selain itu nanti di sini juga ada puskeswannya kan. Nah, jadi bisa memeriksa hewan nanti di sini atau suntik dan sebagainya. Fasilitas penunjang pasar hewan lainnya yang akan dibangun selain kandang tambat yakni puskeswan, IPAL, musola, loading dock, pos jaga, gerbang, dan skrepcur sapi.
Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Dewan Pimpinan Kecamatan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI se-Kabupaten Banjar dilantik. DPK APDESI yang dilantik diminta untuk bisa memberikan kontribusi positif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, merumuskan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan juga masyarakat. Pelantikan Dewan Pimpinan Kecamatan atau DPK Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI se-Kabupaten Banjar digelar di Gedung Serbaguna Desa Indrasari Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, DPK APDESI di Kabupaten Banjar akan memberikan kontribusi positif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, merumuskan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan setempat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat. Bupati berharap melalui pelantikan ini, pengurus DPK APDESI dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi. Selain itu, dalam melaksanakan tugas, berpegang teguh pada prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, serta partisipasi aktif masyarakat. Daerah menginginkan pembangunan bisa lebih baik lagi melalui desa. Ini adalah asosiasi dan para kepala desa selama Banjar menjadi spirit, jadi juga penyemangat disampaikan oleh perwakilan DPK bahwa pembakar ini harus bisa membawa pemerintahan desa ini bisa lebih baik lagi dengan memakan isu-isu yang lain sehingga fokus konsistensi dalam membangun, baik itu dalam membangun secara mekanisme yang sudah diberikan, tapi juga menyesuaikan kultur-kultur yang sangat berbeda di berbagai daerah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh kepala desa sehat dan mampu membawa kesejahteraan melalui pembangunan yang ada di desa. Ada beberapa hal yang harus diikuti yang diperhatikan oleh pemerintah desa. Saya kira hal-hal yang memang baik itu mandiri maupun juga menjadi program-program dari pusat, daerah, dan sampai ini, tapi juga kami menginginkan para kepala desa juga bisa membawa diri dalam memimpin di desa. Dari berbagai permasalahan mereka hadapi secara langsung, mereka harus menyesuaikan dan tentu dengan kultur sehingga keresahan, juga kondisipan demokratis yang ada di wilayah desa ini tetap terjaga melalui lifestyle mereka yang ada di wilayah kabupaten. Mudah-mudahan melalui lifestyle tersebut dibangunlah komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga kemandirian bahkan kemajuan bisa dirasakan lebih baik lagi. Pengurus DPK APDESI se-Kabupaten Banjar dilantik oleh Ketua DPC APDESI Kabupaten Banjar, Kasma Yuda. Selain itu juga dilakukan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Bupati Banjar, Ketua DPC APDESI Kabupaten Banjar, dan Ketua DPK APDESI. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita yang selanjutnya. Mitra Kominfo, Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Banjar menggelar audiensi bersama Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Audiensi ini membicarakan tentang rencana pelantikan pengurus baru, program kerja PPDI baik jangka pendek maupun jangka panjang, sekaligus memperkenalkan para pengurus. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima audiensi dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Banjar. Audiensi ini dimaksudkan untuk mempererat silaturahmi dan hubungan baik dengan pemerintah Kabupaten Banjar, sekaligus membicarakan rencana pelantikan pengurus baru dan program kerja PPDI baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Ahmad Syarpai selaku Ketua PPDI Kabupaten Banjar hasil Musda mengungkapkan, terima kasih kepada Bupati Banjar yang telah menerima silaturahmi PPDI. Pihaknya pun mengundang Bupati Banjar untuk bersedia melantik dan mengukuhkan pengurus PPDI terpilih periode 2023-2028 pada 26 Juli 2023 mendatang. Hari ini silaturahmi dengan Bapak Bupati Banjar untuk persiapan pelantikan pengurus PPDI Kabupaten Banjar 2023-2028. Alhamdulillah berjalan lancar dan beliau mengagendakan sesuai dengan permintaan kami tanggal 26 Juli hari Rabu 2023. PPDI mewadahi seluruh perangkat desa Kabupaten Banjar, khususnya umumnya seluruh Indonesia, karena ini ada di Kabupaten Banjar, jadi perangkat desa Kabupaten Banjar. Jadi hampir sama dengan abdesi ya Pak? Abdesi bersama dengan kepala desa seluruh perangkat desa kan, kalau yang PPDI khusus perangkat desanya saja. Itu berarti sudah masuk di Sekdes gimana? Iya, Sekdes. Dari Sekdes sampai kepala lingkungan. Sekdes, Kasih, Kawur, dan Kaling. Masuk di PPD ini ya? Iya, masuk di PPDI. Bisa PPDI sedikit apa tugas nanti? Tugas kedepannya kami berkoordinasi dengan beberapa Forkopimda tadi, juga PMD untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada di perangkat desa Kabupaten Banjar. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur berpesan kepada pengurus yang bakal dilantik agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mampu bersinergi dan memupuk kebersamaan dengan organisasi lain maupun dengan pemerintah daerah. Pada hari ini kita alhamdulillah kedatangan PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Banjar. Alhamdulillah kita dijenguk di silaturahmi dan mereka akan melaksanakan pelantikan hasil dari Musda. Jadi mungkin 2 minggu kemudian akan diadakan pelantikan dan kami berpesan tentunya menjaga kerabatan bersama dengan organisasi lainnya. Bahkan nanti apabila sudah dilantik, perangkat ini juga harus silaturahmi dengan rekan-rekan pemerintah Kabupaten Banjar, Forkopimda, dan juga organisasi keagamaan lainnya. Sehingga silaturahmi ini tentunya untuk memupuk rasa kebersamaan untuk membangun daerah ini. Mudah-mudahan PPDI dengan perangkat yang baru, punya inovasi baru, inovasi baru yang nantinya mampu membangun desa, mampu membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan maupun juga melayani masyarakat. PPDI Kabupaten Banjar beranggotakan 40 orang, terdiri dari Sekdes serta perangkat desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala lingkungan, perwakilan pada 20 kecamatan di Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman buka fokus grup discussion program jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurut Hilman, banyak manfaat dari keberadaan BP Jam Sostek yang bisa melindungi masyarakat pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, diantaranya jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, serta jaminan pensiun. Ketenagakerjaan ini bagaimana sangat bermanfaat buat masyarakat. Ada sedikit video Pak, terima kasih. Fokus Group Discussion Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan digelar di Grand Farm Hotel Banjarbaru. Kegiatan ini dibuka Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Hajah Siti Mahmudah dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin Murniati. Dihadiri beberapa perwakilan SKPD juga perusahaan daerah di Kabupaten Banjar. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menyampaikan untuk meningkatkan kepesertaan baik formal maupun informal dalam program BP Jam Sostek merupakan upaya dari pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat seiring dengan adanya undang-undang dan instruksi presiden atau Inpres. Inpres ini untuk pengoptimalan kepesertaan jaminan sosial kepada masyarakat. Banyak manfaat dari keberadaan BP Jam Sostek yang bisa melindungi masyarakat bekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah. Di antaranya jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.
Hilman berharap dengan adanya kepesertaan BP Jam Sostek untuk masyarakat ini bisa mengurangi kemiskinan baru dan kemiskinan ekstrim. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin Murniati menjelaskan, pihaknya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pendaftaran menjadi peserta BP Jam Sostek. Bagi masyarakat yang ingin menjadi agen perisai BP Jam Sostek, siapapun bisa dengan syarat selain aparatur sipil negara dan minimal pendidikan terakhir sekolah menengah atas atau SMA. Melaksanakan FGD yang difasilitasi oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar terkait dengan upaya kita untuk bisa meningkatkan kepesertaan masyarakat pekerja di Kabupaten Banjar masuk ke program jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan harapan ini bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat seiring dengan adanya undang-undang dan instruksi presiden. Nah, kita ada instruksi presiden yang mengoptimalisasikan kepesertaan untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat kita. Dan dari penyampaian tadi, terus kami sendiri baru tahu banyak manfaat dengan keberadaan BPJS Ketenagakerjaan yang bisa melindungi masyarakat pekerja. Ini bahasa masyarakat pekerja di sini bukan pekerja seperti kita bayangkan sebagai pekerja formal, pekerja penerima upah, tetapi pekerja informal pun, pekerja yang tidak menerima upah dari apa yang mereka lakukan, seperti dengan aktivitas yang dilakukan dapat masuk ke dalam kepesertaan BPJS ini dengan nilai manfaat. Ada manfaat jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Paling tidak dua hal, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja di sini pun juga sangat fleksibel. Itu yang disampaikan terkait dengan aktivitas sesuai dengan apa yang mereka lakukan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau dalam bahasa sederhana, selama kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu dikategorikan pekerja dan bisa sebagai peserta dari BPJS. Jadi bukan BPJS Ketenagakerjaan, jadi bukan hanya pekerja yang umum, siapapun bisa selama dianya mencari nafkah masuk ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan tagline bekerja keras, bebas cemas. Nah, ini upaya kita juga, upaya pemerintah memberikan jaminan kepada masyarakat dan menghindari terjadinya kemiskinan ataupun kemiskinan ekstrim. Karena ada musibah yang ada di kita tidak tahu kan. Saya ada kematian, dengan mereka sebagai peserta ini, insya Allah untuk ahli warisnya, anak dan keluarga yang ditinggalkan, ada dana dari jaminan ini yang bisa dimanfaatkan untuk keberlanjutan. Tadi juga sampai dana beasiswa bagi anak sampai menyelesaikan pendidikan S1. Dan dari data-data yang disampaikan, khususnya karena kepesertaan di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar untuk tenaga non-ASN, tenaga kerja kontrak kita sudah 100% bisa, nah manfaatnya sudah dirasakan sekali. Nah, begitu ada yang meninggal kemarin, sampai dengan anaknya mendapatkan kepastian tidak cemas lagi untuk bekal pendidikan. Jadi menjaga terjadinya kemiskinan baru yang terjadi akibat adanya musibah. Tadi disampaikan oleh Pak Sekda bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu sekarang tidak saja melindungi yang formal ya, yang ada kantornya, yang ada perusahaannya, yang ada pemberi kerjanya, tapi juga melindungi semua orang yang bekerja apapun pekerjaannya. Nah, tentunya kami harus memberikan kemudahan baik itu pendaftaran, pembayaran dan lain-lain. Karena kalau kita kan BPJS Ketenagakerjaan kan hanya ada di Banjarmasin. Tadi untuk ini kami berharap banyak masyarakat yang memang berjiwa sosialnya tinggi, ya itu bisa bergabung menjadi agen-agen perisai kami, yaitu penggerak jaminan sosial Indonesia, yang membantu masyarakat pekerja informal ini bisa mendaftar, membayar. Jadi bisa masuk ke pelosok-pelosok ini mereka, siapapun bisa selain ASN. Itu syaratnya. Jadi pendidikan ya minimal SMA ya, biasanya SMA minimal. Dikarenakan kita ini melindunginya itu
universal ya. Seluruh pekerja informal kan ada di mana-mana nih, ada di desa-desa dan lain-lain terkait pelayanan kecelakaan kerja kita, menjadi kecelakaan kerja. Kami mempermudah itu dengan bekerja sama dengan seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Banjar. Jadi mudah-mudahan dengan sebentar hari lagi akan terlaksana, akan kita terlaksana PKS-nya dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Banjar untuk kemudahan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Bersama BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras, bebas cemas. Mitra Kominfo, penandatanganan komitmen bersama dan surat edaran bersama Bunda PAUD dengan Kepala Kementerian Agama dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dilakukan terkait gerakan transisi pendidikan anak usia dini atau Raudatul Atfal ke sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang menyenangkan. Untuk masa transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, menghilangkan miskonsep pada masyarakat bahwa anak-anak TK harus bisa belajar baca tulis dan juga berhitung. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar I Gusti Nyoman Yudiana selaku pembina apel kerja gabungan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar menyampaikan beberapa informasi terkait tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar. Di antaranya yang pertama adalah melakukan pemeliharaan dan perbaikan pelabuhan karena masih banyak pelabuhan yang perlu diperbaiki. Kedua, BTS yang masuk ke daerah-daerah. Ketiga, uji kir kendaraan bermotor apakah layak atau tidak layak dipakai. Dan yang keempat, terkait keselamatan. Sebagai ASN, harus mencontohkan kepada masyarakat untuk memakai helm dan juga safety belt demi keselamatan berlalu lintas. Dalam apel tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama dan surat edaran bersama Bunda PAUD dengan Kepala Kementerian Agama dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tentang gerakan transisi pendidikan anak usia dini atau Raudatul Atfal ke sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang menyenangkan. Bunda PAUD Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias menjelaskan, komitmen bersama ini merupakan bentuk tindak lanjut dari seluruh daerah, provinsi, pusat, sampai kabupaten, di mana semuanya menyelenggarakan. Ini merupakan bentuk dari tindak lanjut sebenarnya seluruh daerah, seluruh provinsi dari pusat sampai ke kabupaten juga semuanya menyelenggarakan. Maka kami dari Kabupaten Banjar menindaklanjuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud, yang mana kita harus mensukseskan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Maka dari itu legalnya kita harus menandatangani komitmen bersama untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Penny menambahkan, untuk kegiatan masa transisi PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan, pihaknya juga menggandeng Kementerian Agama. Ditambahkan Liana Penny, untuk masa transisi PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan, ingin menghilangkan miskonsep di masyarakat bahwa anak-anak TK harus bisa belajar baca tulis dan juga berhitung. Kegiatan masa transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini kita juga menggandeng dengan Kemenak, karena tidak akan bisa berjalan seluruh Kabupaten Banjar ya apabila kawan-kawan kita, anak-anak kita yang sekolah di Kemenak, guru-guru kita yang mengajar di Kemenak juga tidak melakukan hal yang sama. Jadi untuk masa transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini kita ingin menghilangkan miskonsepsi di masyarakat bahwa anak-anak TK itu harus sudah bisa belajar baca, tulis, dan hitung. Jadi kewajiban ini adalah kewajiban guru-guru kita yang ada di SD. Kemudian juga masa transisi yang menyenangkan adalah 2 minggu pertama pada saat awal masuk sekolah. Nah, kita harus melakukan masa orientasi sekolah. Nah, ini juga menentukan apakah anak-anak kita nanti yang baru lulus dari TK ke SD dan dari RA ke madrasah ibtidaiyah itu pada saat transisi ini harus benar-benar menyenangkan, sehingga mereka tidak ada di dalam alam bawah sadarnya bahwa di SD itu adalah sangat menakutkan. Pendidikan itu adalah menakutkan. Jadi pendidikan memang harus menyenangkan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Nadifa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.